Ya teman-teman, hari ini saya mau berencana mencari jentik nyamuk yang tergenang di air-air. Ini saya punya kandang burung dan di dalamnya ada kolamnya, dan kebetulan aeratornya mati, jadi airnya agak menggenang, dan di situ sepertinya banyak sekali jentik nyamuk. Jadi mari kita lihat sama-sama. Ini kandang burung murai, hanya saja masih dalam posisi nyulam, bulunya masih barusan rontok. Ya, kita lihat. Oh, ternyata ada teman-teman. Kita ambil satu persatu, dan inilah susahnya mencari jentik nyamuk saat kita kehabisan. Dan ini risiko dari para petani-petani cupang. Kita akan cari sedapatnya, nanti kita bagi satu persatu. Jadi teori yang kita pakai adalah makan gak makan asal kumpul. Yap, dan jentik nyamuk itu agak pinter teman-teman. Kalau misalnya dia kedatangan orang, dia mengendap di bawah. Jadi kita nyarinya agak susah. Untuk pengambilannya itu agak susah. Jadi kita harus perlahan-lahan dan satu demi satu, jangan sampai dia lepas. Ini dia, kita dapat lagi satu lagi dan satu lagi. Jadi kita mesti harus hati-hati teman-teman, karena kalau terlalu brutal jentik nyamuknya bisa lari. Dan itu ada nyamuk yang sedang bertelur. Saya nggak tahu nyamuk bertelur itu apakah malam atau siang, tapi sepertinya itu siang hari. Ini siang teman-teman, pagi sekitar jam 10 lah, hampir jam 11, dan sudah ada nyamuk yang bertelur. Hanya saja cuacanya hari ini agak mendung, jadinya agak sedikit gelap. Yap, kita dapat lagi, dan sepertinya kita tidak akan bisa dapat maksimal teman-teman, karena itu dia mengendap di bawah. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Sebenarnya kemarin saya ingin mencoba mencari dengan cara jebakan, tapi belum sempat teman-teman, karena emang ini cuacanya hujan terus. Jadi kadang-kadang ember kalau ditaruh di luar itu paginya itu sudah meluap. Akhirnya jentik-jentik yang ada di dalam pun pada akhirnya jadi tumpah lagi. Jadi mau gak mau akhirnya kita mencari dengan cara yang manual. Tapi nanti kita akan dapetin sedapatnya saja, dan kita akan bagi satu-satu. Kalau cukup ya dua-dua gak apa-apa. Yap, kita masih menunggu apakah ada yang datang lagi. Dan ini ada yang di dalam-dalam teman-teman. Jadi dia memilih tempat yang gelap, karena memang kolamnya ini sebagainya ada yang tertutup tuh. Jadi kalau misalnya jentiknya agak masuk, terpaksa kita juga nyarinya agak susah. Sembari kita masuk-masuk, sembari kita menunggu dia keluar. Jadi sangat berhati-hati teman-teman. Nampaknya mulai udah jarang, jadi kita sembari melihat-lihat juga menunggu juga. Oh, ternyata masih ada teman-teman. Yap, mudah-mudahan ini bisa mengenyangkan
atau setidaknya menunda lapar si ikan cupang. Dan teman-teman kalau misalnya punya cara yang jitu ya, punya cara yang efisien untuk bisa mendapatkan jentik nyamuk, bisa komentar di bawah. Karena terutama bagi mereka yang punya ikan cupang, terlebih lagi peternak, itu kendala yang paling terbesar adalah di soal makanan teman-teman. Ikan cupang tuh paling seneng dengan makanan yang hidup. Kalau ikan-ikan yang lain kita bisa beli pelet atau apapun itu di toko-toko makanan ikan, tapi kalau cupang agak susah, kadang dikasih pelet pun kurang baik. Jadi terpaksa kita harus minimal 1 minggu sekali, 2 kali itu harus kita kasih makanan hidup. Atau kalaupun bisa, kalau seandainya bisa, kita bisa cari makanan hidup itu terus menerus. Jadi kita kasih makanan hidup, bisa jentik nyamuk, bisa kutu air, atau yang lain-lain. Tapi sementara ini yang paling baik untuk cupang-cupang yang sudah dewasa teman-teman itu jentik nyamuk. Saya nggak tahu bagaimana itu cara mengukurnya, mana yang baik mana yang enggak, tapi memang kebiasaannya para petani cupang kalau ngasih makan cupang yang sudah dewasa itu biasanya dengan jentik nyamuk. Yap, kita masih terus berusaha dan masih dapat teman-teman. Dan mudah-mudahan kita bisa mencukupi ya, minimal satu-satu. Sebenarnya cupangnya sih nggak terlalu banyak sih, tapi cupang tuh meskipun nggak banyak, 10 biji saja itu sudah agak repot teman-teman. Kita butuh banyak wadah, beda sama ikan-ikan hias lain. Kita cukup kasih 1 wadah dan semuanya beres. Sementara cupang kadang nggak bisa begitu. Yap, ini hasilnya lumayan, adalah mungkin 15. Dan kita akan kasih dia makan. Ini kita pilih yang dewasa dulu teman-teman ya, cupangnya nanti yang kecil, yang bahan-bahan nanti belakangan. Oke, kita satu dulu. Oh, kita lihat dia. Dan sepertinya dia santai-santai aja, belum mau melihat ada makanan datang. Ini berikutnya kita lihat seperti apa responnya dia. Dan wow, sepertinya dia tenang-tenang saja. Kita lihat lagi, kita tambah lagi, apakah dia mau makan. Oh, sepertinya dia juga tidak merespon. Itu ekornya patah-patah teman-teman karena dikawinkan. Dan yang ini, oh, dia langsung merespon dengan baik. Itu yang tadi ekornya patah-patah, karena saya jodohkan ternyata nggak jodoh, itu half moon super red. Dan risiko dari ikan half moon adalah ekor yang berantakan. Ini kita kasih satu lagi. Ini plakat biru baskel. Oke, dia makan. Dan satu lagi. Dan plakat ini sudah punya anak ya teman-teman. Yang kemarin banyak yang mati, yang sudah saya evakuasi adalah anakan dari yang hijau ini. Dan saya ini masih punya rencana untuk memijahkan half moon yang super red, tapi belum kesampaian teman-teman, masih belum jodoh karena memang jantannya mungkin kurang siap. Oke, kita ulangi yang ini, mau apa enggak dia. Oh, susah sekali keluarnya jentik. Dan oh, ternyata dia merespon dengan baik. Dan ini teman-teman adalah cupang-cupang bahan yang sudah saya kasih videonya kemarin. Ini umur 3 bulan. Coba kita kasih dulu 2 dulu. Oh, dan dia langsung
Sepertinya responnya lebih cepat ketimbang yang tua-tua teman-teman. Ini juga sama, masih bahan juga, dan kita kasih lagi. Karena makanan terbatas jadi semuanya serba terbatas ya teman-teman, paling maksimal 2 atau 3, tapi lumayan lah, men udah lapar. Dan kecenderungannya teman-teman, ikan cupang itu bisa bertahan beberapa lama ketika dia nggak kasih makan, ya mungkin dia lapar juga mungkin. Ini masih 3 teman-teman, masih kurang 1. Saya punya 1 lagi, oh masih tersisa, dan ini dia yang 1. Saya punya bahan 4 dan ini yang paling terakhir, kita kasihkan semua sisanya. Sepertinya sudah berbusa, itu pertanda bahwa dia nyaman berada di tempat ini. Bukan berarti kalau berbusa itu sudah bisa kawin ya teman-teman, tapi bisa saja dia karena nyaman. Kita kasih lagi, dan ini terakhir teman-teman. Oh, dia merespon juga, dan sepertinya semuanya sudah kita kasih makan dan semuanya merespon dengan baik. Mudah-mudahan ini cepat membesar dan mudah-mudahan kita bisa ngedapetin jentik nyamuk yang lebih banyak lagi. Karena di sini memang belum ada penangkaran jentik nyamuk teman-teman. Mau nggak mau kita harus nyari sendiri.